Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channelku, channel YouTube Koantro Speaking bersama Niko Andri Saputro tentunya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini yaitu video kedua di channel ini, yang mungkin jarak antara video pertama dan video kedua kali ini yaitu sudah 5 tahun lamanya teman-teman. Yang video pertama dulu adalah waktu masih menjadi mahasiswa semester akhir, waktu sibuknya mengerjakan penelitian dan skripsi. Dan di video kali ini aku sudah lulus kuliah dan ya kesibukan dengan membuat konten seperti ini juga ada pekerjaan lain tentunya. Oke, dalam video kali ini aku akan membahas komunikasi, seperti arti dari komunikasi, proses komunikasi, pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ke video selanjutnya, aku mohon minta tolong buat teman-teman semuanya untuk dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share tentunya. Oke teman-teman, untuk 10 sampai dengan 15 menit ke depan, tolong perhatikan dan saksikan, jangan skip ya. Oke, check it out. Oke teman-teman, kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih komunikasi itu? Oke, komunikasi pengertian umumnya adalah ya, kunci dalam interaksi manusia yang merupakan proses untuk menyampaikan dan menerima pesan, ide atau gagasan dan informasi antara individu atau kelompok. Dalam video ini tentunya aku akan membahas tentang komunikasi teman-teman, yaitu bagaimana prosesnya bekerja dan mengapa komunikasi itu sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Oke teman-teman, arti dari komunikasi itu banyak macam. Dari berbagai ahli pun banyak pengertiannya. Ini yang aku sampaikan ini menurut pendapatku ya. Jadi komunikasi adalah cara manusia untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan satu sama lain. Ini bukan hanya tentang berbicara teman-teman. Komunikasi itu juga bisa secara tulisan atau tulis menulis gitu ya. Tetapi juga melibatkan bahasa, baik bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan media komunikasi modern seperti pesan teks, kita chatting dalam WA, DM Instagram, dan lain-lain. Juga media sosial seperti Instagram, ya, Facebook, YouTube seperti ini, dan juga lain sebagainya. Oke teman-teman, komunikasi pasti ada jenisnya. Ini adalah jenis-jenis komunikasi secara umum ya. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Jadi, komunikasi verbal itu adalah komunikasi menggunakan kata-kata. Ya. Kata-kata adalah intinya dari komunikasi verbal ini, teman-teman. Jadi, pesan yang disampaikan itu berupa kata-kata. Dari si pemberi pesan ke penerima pesan. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata, yaitu berupa seperti mimik muka ya, gerak-gerik tubuh, gerak isyarat, bahasa tubuh ya, ekspresi wajah, dan lain-lain. Udah kedua ya. Yang ketiga adalah komunikasi lisan teman-teman. Komunikasi lisan ini seperti ya, ini aku dan teman-teman semuanya secara ucapan. Jadi komunikasi lisan itu ya berupa ucapan, bagaimana pesan itu disampaikan secara efektif dan baik untuk memberi pesan terhadap penerima dan audien. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis teman-teman. Komunikasi tertulis ya umumnya adalah surat, ya, chatting, WA, itu masih termasuk adalah komunikasi tertulis. Nah selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini
Itu contohnya seperti komunikasi aku dan teman-teman semuanya, komunikasi seperti ceramah di mimbar-mimbar keagamaan, komunikasi memberi pidato kenegaraan dan lain sebagainya. Selanjutnya proses komunikasi itu teman-teman. Jadi proses komunikasi itu harus terdiri dari beberapa elemen yang harus, jadi komunikasi berproses itu harus ada elemen yang harus dipenuhi teman-teman. Yang pertama yaitu pengirim atau sender pesannya itu. Jadi contohnya aku sebagai pengirim pesan nih atau pengirim informasinya nih, dan teman-teman semua adalah penerima komunikasi. Jadi elemen pertama yaitu pengirim pesan, keduanya adalah pesan ini ya yang aku sampaikan kepada teman-teman. Yang ketiga adalah medianya bisa secara langsung atau secara perantara ya. Dan yang pasti adalah penerima pesannya itu teman, seperti teman-teman ini contohnya ya. Dan yang kelima ya, pertama pengirim, yang kedua pesannya, ketiga medianya, keempat adalah penerima pesan dalam komunikasi ya. Yang kelima adalah pemahaman, di mana pesan atau gagasan dari pengirim ke penerima harus dilakukan dengan cara pemahaman, lakukan dengan proses persuasif dan argumentasi ya, persuasif dan argumentatif. Jadi pesan yang disampaikan harus jelas, efektif dan benar. Jangan melakukan komunikasi secara hoax. Dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Jadi komunikasi itu jangan satu arah. Komunikasi itu dua arah teman-teman ya. Seperti video klipnya Denny Caknan. Agar tidak ada putus hubungan. Jadi komunikasi adalah dua arah. Antara pengirim dan penerima harus ada feedback atau umpan balik. Dan selanjutnya teman-teman, apa sih pentingnya komunikasi bagi kita semua, bagi kehidupan, bagi bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan sebagainya. Jadi yang pertama pasti adalah untuk membangun hubungan teman-teman. Yang pertama untuk membangun hubungan. Hubungan apa sih? Ya, jadi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita harus berkomunikasi. Dengan komunikasi yang baik maka kita akan membangun hubungan begitu kuat, ya, harmonis, baik dari dalam hubungan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, atau dalam hubungan pekerjaan ya, di kantor atau di tempat di mana kita bekerja. Yang kedua adalah pengembangan pengetahuan. Pengetahuan awalnya adalah sebuah penemuan teman-teman. Jadi dengan komunikasi kita bisa mengembangkan pengetahuan tersebut. Kita bisa membagikan kepada masyarakat umum ya. Jadi dengan komunikasi maka pengetahuan itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat umum. Yang ketiga adalah untuk kesuksesan dalam segala urusan, baik bisnis maupun kepentingan yang menurut kita baik ya, kepentingan yang kita lakukan itu sangat penting untuk kita melakukan komunikasi. Yang keempat adalah untuk menyelesaikan konflik. Konflik itu perseteruan antara kedua belah pihak atau lebih teman-teman. Jadi diperlukan komunikasi yang baik, efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut teman-teman. Jika tidak ada komunikasi yang baik maka akan selalu terjadi konflik itu ya. Dan yang terakhir, media informasi. Jadi dengan komunikasi ini ya bisa sebagai media informasi kita, seperti yang dijelaskan dari yang atas tadi ya, seperti membangun hubungan, pengembangan
pengetahuan, kesuksesan dalam berbisnis atau segala urusan, dan menyelesaikan konflik, tentunya komunikasi ini sebagai media informasi. Media informasi ya, komunikasi sebagai media kita untuk membagikan informasi, teman-teman. Coba bayangkan ketika kita tidak berkomunikasi, jadi informasi apa yang dapat kita sampaikan ke audien, pendengar, atau masyarakat umum? Dari arti pentingnya tersebut, tentunya komunikasi mempunyai banyak tantangan, teman-teman. Beberapa di antaranya adalah komunikasi itu mempunyai tantangan dalam segi perbedaan bahasa dan budaya. Tentunya seperti contohnya, aku ini adalah orang Jawa. Ketika kita berkomunikasi bermasyarakat, pasti tentunya bukan hanya orang Jawa yang kita temui. Di Indonesia itu banyak suku budaya, dari Sunda, Lampung, Betawi, dan lain-lain. Pasti dengan komunikasi itu tantangannya itu, teman-teman, perbedaan bahasa dan budaya. Tapi dengan kesadaran dan empati, kemampuan untuk mendengarkan yang baik, tentu tantangan tersebut dapat kita atasi, teman-teman. Selain itu ya, selain perbedaan bahasa dan budaya, yaitu adanya ketidaktahuan. Apa sih ketidaktahuan ini? Ya, jadi informasi yang diterima dari pemberi pesan dan penerima pesan itu, penerima pesan tidak adanya wawasan atau pengetahuan tentang informasi yang disampaikan. Jadi komunikasi yang dijalankan itu kurang baik, teman-teman. Yang kedua adalah gangguan teknis. Mungkin kalau gangguan teknis ini seperti komunikasi lewat media ya, seperti kalau chatting WA sinyal hilang, terus internetnya habis, ya itu kan gangguan teknis. Jadi komunikasi tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah masalah persepsi, teman-teman. Ini adalah umum di komunikasi dalam bermasyarakat dan bernegara tentunya ya. Ketika masalah persepsi, perbedaan persepsi itu, tentunya komunikasi pasti akan terganggu dan berjalan kurang baik. Namun intinya tadi ya, pertama, dengan kesadaran, empati, dan kemampuan untuk mendengarkan yang baik, banyak tantangan di atas pasti dapat kita atasi. Oke, untuk terakhir mungkin teman-teman ya, dari penjelasan di atas seperti arti pentingnya komunikasi, proses komunikasi, jenis-jenis komunikasi, kesimpulannya adalah komunikasi adalah elemen esensial atau elemen penting dalam kehidupan manusia. Ini memungkinkan manusia untuk berhubungan, berbagi informasi, dan juga memahami satu sama lain. Dengan komunikasi yang efektif, hubungan menjadi lebih kuat, bisnis menjadi sukses, dan masyarakat menjadi lebih harmonis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi kita agar dapat berkomunikasi dengan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Oke teman-teman, mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.